Oke, selamat bertemu dengan saya di mata kuliah Perancangan Sistem Tertanam. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan dasar sistem tertanam. Untuk bab pertama, saya mulai langsung ke materi. Jadi pengenalan sistem tertanam untuk embedded system. Jadi, tahukah Anda 70% perangkat komputasi cerdas yang merupakan sistem tertanam itu ada di sekitar kita. Jadi seperti kita lihat di slide bahwa sistem embedded di sekitar kita ada beberapa macam ya, banyak macamnya. Kalau dalam industri robot kita akan menemui sistem embedded juga, GPS receiver, kemudian ada digital kamera, DVD player, MP3, microwave, fotokopi, gaming konsol, set-top box, wireless router, dan lain-lain. Jadi ruang lingkup embedded system bisa untuk manufacturing equipment, kemudian domestic client, audiovisual equipment, gaming console, telecommunication equipment, medical device, car and vehicle, dan motion sensor. Kemudian apa itu sistem embedded? System embedded a special purpose computer built into a large device. Special purpose maksudnya embedded system mempunyai tugas yang sangat spesifik. Bandingkan dengan general purpose yaitu PC dan macamnya. Kemudian built into a large device adalah sebagian piranti yang lebih besar. Kemudian kalau kita didefinisikan di embedded system ini, embedded system atau sistem tertanam atau sistem terbenam atau sistem tersemat adalah sistem kombinasi dengan perangkat lengkap terdiri dari perangkat keras atau hardware, sedangkan perangkat lunak atau software, dan perangkat terpadu atau terintegrasi atau firmware, dan memiliki sistem operasi waktu nyata atau dalam hal ini biasanya dinamakan RTOS ya, real time operating system, yaitu untuk melakukan tugas tertentu yang ditargetkan. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah instrumentasi medis, kemudian proses kontrol, automated vehicle control, dan perangkat komunikasi seperti yang sebelumnya kita bahas. Kemudian sistem tertanam biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Pengertian lain embedded system adalah kombinasi hardware dan software yang disisipkan atau embedded dalam suatu perangkat tertentu yang tujuannya melakukan suatu fungsi atau tugas khusus. Nah, kalau kita komparasi antara sistem komputer dengan sistem tertanam, bisa dilihat di gambar 1.02a dan 1.02b. Kalau di sistem komputer itu lebih terkait dengan tujuan umum, yaitu komputer yang kita gunakan untuk melakukan berbagai tugas sehari-hari seperti bermain game, mengolah kata, penghitungan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian sistem yang memiliki CPU dan peripheral lainnya, perangkat input-output, perangkat pemantauan yang dirakit dengannya, tidak kritis terhadap waktu nyata. Sedangkan sistem tertanam lebih ke arah tujuan khusus ya, yaitu melakukan tugas tunggal yang terdefinisi dengan baik, yang dibuat khusus untuk tujuan khusus. Sistem seperti kontrol proses, otomatisasi,
aeronautika, penerbangan, dan lain-lain. Kemudian adalah kumpulan chip on board yang dibuat khusus, yang disatukan untuk memberikan output spesifik yang fungsional. Kemudian lebih ke arah kritis terhadap waktu nyata. Berikutnya kita ulas tentang sejarah sistem embedded. Jadi salah satu sistem embedded modern yang pertama dikenal adalah Apollo Guidance Computer yang dikembangkan oleh Charles Stark Draper di MIT Instrumentasi Laboratorium awal 1960-an. Kita bisa lihat gambar 1.03 Apollo Guidance Computer seperti dilihat di gambar. Kemudian sebuah sistem embedded pertama yang diproduksi secara massal adalah Autonetics G17 Guidance Computer untuk rudal Minuteman, dirilis pada tahun 1961 dan dibangun dari transistor logika dan memiliki hard disk untuk memori utamanya. Setelah tahun 60-an, di mana telah ditemukan integrated circuit atau biasa disingkat dengan IC, embedded system mengalami peningkatan dalam hal produksi dan mengalami penurunan harga. Pada masa tersebut banyak dikembangkan sistem yang dapat melakukan tugas yang lebih canggih dan kompleks. Sebagai contohnya, mikroprosesor pertama Intel 4004 berhasil dimanfaatkan untuk pembuatan kalkulator dan sistem lainnya. Sistem ini mulai membutuhkan memori tambahan dan chips pendukung. Kemudian sistem embedded saat ini adalah untuk signal processing system, untuk real-time video, set-top box, DVD player, medical equipment, residential gateways. Kemudian untuk distributed control, network router, switch, firewall, mass transit system, elevators, and small system, mobile phone, pagers, home appliance, toys, smart card, MP3 player, PDAs, digital kamera, sensor, smart gadget. Nah, kalau kita kategorikan sistem embedded seperti kita lihat di gambar 105 untuk kategori sistem tertanam, kita bisa bagi jenis-jenis embedded system yaitu berdasarkan kinerja dan fungsinya atau berdasarkan kinerjanya pada microcontroller. Untuk berdasarkan kinerja dan fungsinya kita bisa bagi menjadi real time, standalone, network, dan mobile. Sedangkan berdasarkan kinerjanya pada microcontroller yaitu skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Ini sistem tertanam berdasarkan kinerja dan fungsinya. Jadi ada 4 tadi. Untuk yang pertama yaitu real time. Sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik yaitu disebut dengan sistem real time. Pada sistem real time ini ada dua sistem, yaitu sistem operasi yang hard real time dan sistem soft real time. Untuk hard real time di mana pemrosesan harus selesai dalam batasan-batasan yang sudah didefinisikan atau sistem akan gagal. Sedangkan untuk sistem soft real time mempunyai sedikit batasan waktu yang ketat dan tidak mendukung deadline dengan menggunakan batas akhir. Kemudian yang kedua, mandiri atau standalone. Sebuah perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya. Kemudian yang ketiga, network. Sistem embedded yang dilengkapi dengan interface network dan diakses oleh suatu jaringan seperti LAN atau internet disebut dengan
Network Information Applied. Kemudian nomor 4 yaitu mobile device. Mobile device seperti ponsel, PDA, smartphone, dan lain-lain merupakan kategori khusus dari sistem embedded. Meskipun PDA melakukan banyak tugas untuk tujuan umum atau general purpose, tetapi harus dirancang seperti sistem embedded konvensional. Mobile device dianggap sebagai sistem embedded karena keterbatasannya pada kendala memori, ukuran yang kecil, kurangnya interface, meskipun PDA mampu mendukung software aplikasi general purpose seperti word processor, games, dan lain-lain. Kalau kita lihat berdasarkan kinerjanya pada microcontroller, ada 3 bagian, yaitu skala bagian, sistem tertanam skala kecil, kemudian sistem tertanam skala menengah, dan sistem tertanam skala besar. Untuk small scale embedded system 8/16 bit microcontroller, 8 atau 16 bit microcontroller. Untuk keluarga dari microcontroller ini ada 8051, ada PIC 16F8X, ada Hitachi H8, ada 68HC11XX. Sedangkan untuk tertanam skala menengah atau medium scale embedded system untuk 16 bit microcontroller ya, itu ada 8051MX, kemudian ada PIC 16F876, PIC 18, Hitachi D64F2623FA, kemudian ada 68HC12XX. Kemudian untuk sistem tertanam skala besar, yaitu untuk large scale embedded system 32 bit, untuk microcontrollernya ada ARM Family Cortex M3, Atmel, AT91, ST10, Philips LTC 2000, Texas Instruments C16, MS, Samsung S3C 4 box. Kemudian ada lagi Hitachi SH7045F. Untuk secara fisik kita bisa lihat di sebelah kanan untuk gambar small scale, ada medium dan large scale. Dalam sistem tertanam skala kecil, microcontroller biasa terdiri dari 8 bit atau 16 bit tunggal. Sedikit kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian mereka bahkan dapat dioperasikan dengan baterai. Biasanya menggunakan bahasa C. Untuk menggunakan sistem ini, kebutuhan untuk membatasi disipasi daya saat sistem berjalan terus-menerus. Kemudian sistem tertanam skala menengah, satu atau beberapa microcontroller 16 atau 32 bit atau digital signal processing DSP, atau reduced instruction set computer RISC. Sedangkan untuk kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak, dan perangkat kerasnya lebih kompleks. Alat pemrograman menggunakan HTOS, alat rekayasa kode sumber atau source code, simulator, debugger, dan lingkungan pengembangan terintegrasi atau IT. Sistem tertanam skala canggih. Kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak sangat besar, yang mungkin memerlukan prosesor yang dapat diskalakan atau prosesor yang dapat dikonfigurasi, dan susunan logika pemrograman. Dibatasi oleh kecepatan penulisan yang tersedia pada unit perangkat keras.
Alat pemrogramannya untuk sistem ini mungkin tidak tersedia dengan biaya yang wajar atau mungkin tidak tersedia sama sekali. Compiler atau compiler yang dapat ditargetkan ulang mungkin harus dikembangkan untuk ini. Tujuan sistem tertanam. Jadi setiap sistem tertanam dirancang untuk melayani tujuan apapun, satu atau kombinasi dari tugas-tugas berikut. Yang pertama, pengumpulan atau penyimpanan representasi data, kemudian komunikasi data, pemrosesan data atau sinyal, pemantauan, kontrol antarmuka, penggunaan khusus aplikasi. Dalam pengumpulan atau penyimpanan representasi data, pengumpulan data biasanya dilakukan untuk penyimpanan, analisis, manipulasi, dan transmisi. Istilah data mengacu pada semua jenis informasi yaitu teks, suara, gambar, sinyal listrik, dan besaran terukur lainnya. Dan data dapat berupa analog, berkelanjutan, atau digital diskrit. Sistem tertanam dengan teknik pengambilan data analog mengumpulkan data secara langsung dalam bentuk analog dan mengubah sinyal analog menjadi digital dengan menggunakan konverter analog digital dan kemudian mengumpulkan ekivalensi biner dari data analog. Jika sinyal digital dapat langsung ditangkap tanpa antarmuka tambahan oleh sistem tertanam digital. Data yang terkumpul dapat disimpan langsung dalam sistem atau dapat dikirim ke sistem lain atau dapat diproses oleh sistem atau dapat langsung dihapus setelah memberikan arti yang berarti. Contoh dari embedded untuk pengumpulan atau penyimpanan representasi data bisa lihat di gambar, yaitu kamera digital ya. Kemudian untuk komunikasi data, sistem komunikasi data tertanam dikembangkan di aplikasi mulai dari komunikasi satelit yang kompleks ke sistem jaringan rumah sederhana. Gambar bisa dilihat di gambar 108. Untuk pemrosesan data atau sinyal, data yang dikumpulkan oleh sistem tertanam dapat digunakan untuk berbagai macam pemrosesan sinyal. Contohnya alat bantu dengar digital dari perangkat tertanam sistem yang menggunakan pengolahan data. Kemudian untuk pemantauan, beberapa produk embedded yang disematkan pada sistem elektronika medis berfungsi sebagai fungsi pemantauan. Jadi mereka digunakan untuk menentukan keadaan beberapa variabel menggunakan sensor input. Contoh yang sangat bagus adalah mesin elektrokardiograf atau EKG untuk memantau detak jantung pasien. Kemudian bagian untuk kontrol, jadi sistem tertanam dengan fungsi kontrol melakukan kontrol atas beberapa variabel input. Sistem dengan fungsi kontrol berisi sensor dan aktuator, di mana sensor adalah port input untuk menangkap perubahan dalam variabel lingkungan atau variabel pengukuran. Sedangkan aktuator adalah port keluaran yang dikendalikan sesuai dengan perubahan variabel masukan. Contoh AC atau air conditioner untuk mengatur suhu ruangan. Kemudian antarmuka pengguna khusus aplikasi. Jadi beberapa sistem tertanam dengan antarmuka penggunaan khusus aplikasi seperti tombol, saklar, papan tombol, lampu, lonceng, unit tampilan, dan lain-lain. Ponsel adalah contoh model sistem tertanam ini. Di ponsel antarmuka pengguna disediakan melalui keyboard, modul LCD, grafis, speaker sistem, peringatan getaran, dan lain-lain. Itu macam-macam untuk sistem embedded untuk aplikasinya ya. Kemudian kita masuk ke arsitektur sistem embedded. Jadi arsitektur sistem embedded adalah merupakan sebuah
abstraksi dari perangkat embedded. Arsitektur ini penting dalam menyelesaikan tantangan saat mendesain sistem baru. Jadi kita bisa lihat dari konfigurasi atau dari arsitektur sistem embedded terdiri dari microcontroller, kemudian ada antarmuka atau user interface, kemudian ada komunikasi yang menghubungkan antara antarmuka dengan microcontroller, kemudian ada bagian penyimpanan, ada analog to digital converter dan digital to analog converter untuk mengubah antara sinyal analog ke digital atau mengubah dari digital ke analog. Biasanya untuk DA, digital to analog converter, akan diarahkan atau untuk mengatur aktuator, sedangkan analog to digital converter membaca sensor yang mengubah dari sinyal sensor yang berupa analog menjadi sinyal digital. Kemudian ada elektromekanik, transducer, dan keamanan. Jadi sensor dan aktuator itu adalah merupakan bagian elektromekanik ya, transducer dan transducer itu untuk sensor dan aktuatornya, transducer input dan transducer output. Kemudian apa yang diukur? Yang diukur itu adalah kondisi lingkungan luar, external environment. Kemudian ada bagian port diagnosa atau UART. Kemudian ada sistem mendukung, power, pendingin, clock source atau RTOS. Kemudian ada di bagian software untuk ASIC dan FPGA. Jadi kalau kita bahas satu persatu untuk user interface, yaitu untuk interaksi dengan pengguna, terdiri dari keyboard, touchpad, dan lain-lain. Sedangkan ASIC adalah application specific integrated circuit, yaitu untuk fungsinya yang spesifik seperti motor, kontrol, data modulation, dan lain-lain. Microcontroller atau micro C adalah bagian dari microprosesor ya. Kemudian untuk real time operating system atau RTOS terdiri dari semua software untuk kontrol sistem dan interface pengguna. Kontrol proses adalah keseluruhan kontrol algoritma untuk proses eksternal yang menyediakan waktu dan kontrol untuk berbagai unit di dalam sistem embedded. Dengan digital signal processing processor atau DSP merupakan jenis dari mikroprosesor. DSP assembly kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Dual ported memory, yaitu data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor pada saat yang sama. Sedangkan codec adalah kompresor dekompresor data. Embedded system hardware kita bisa bagi jadi tiga, yaitu commercial off the shelf component atau COTS, kemudian application specific IC atau ASIC, kemudian ada domain specific processors. Untuk COTS misalnya wireless radio sensor IoT device. Kemudian untuk ASIC, IC yang dirancang untuk keperluan atau aplikasi khusus, kinerja yang sangat bagus pada aplikasi. Embedded system pada awalnya hanya ASIC. Sedangkan untuk domain specific processor, DSP, microcontroller, dan microprosesor. Untuk embedded software, tugas utama not transformation of data but interaction with physical world. Tidak terhubung langsung ke dunia fisik.
mengakuisisi sifat-sifat fisika kimia lingkungan. Perlu waktu, mengkonsumsi daya, tidak berhenti kecuali gagal beroperasi. Sifat-sifat embedded software, timeliness, yaitu waktu secara sistematik telah terhubung dengan teori komputasi. Dengan RTOS seringkali mereduksi karakterisasi suatu task menjadi sebuah bilangan atau prioritasnya. Tetapi komputasi memerlukan waktu, bahkan pada komputer yang sangat cepat. Waktu masih perlu dipertimbangkan. Proses fisik memerlukan waktu. Perlu ditemukan abstraksi yang memungkinkan kendali waktu. Concurrency. Dunia fisik banyak kejadian berlangsung pada waktu yang sama. Tantangan mengkompromikan sekuensialitas software dengan konkurensi dunia nyata. Pendekatan klasik, semafor, monitor, dan sebagainya memberikan fondasi yang baik tetapi tidak mencukupi. Pendekatan lain adalah kompilasikan concurrency atau SRAL. SRAL itu adalah Synchronous Reactive Language, Efficient Based Deterministic Behavior. Keunggulan program yang sangat dapat diandalkan, kekurangannya terlalu statistik untuk sistem tertentu, karena itu diperlukan pendekatan menengah. Liveness, yaitu program tidak boleh berakhir, di mana tidak seperti model komputasi Turing tradisional, atau hal tidak boleh terjadi. Kemudian deadlock tidak dapat ditolerir. Kemudian correctness, bukan semata-mata menampilkan jawaban akhir yang benar. Harus mempertimbangkan hal-hal seperti timing, power consumption, fault recovery, security and robustness. Kemudian interface, yaitu keterhubungan dengan lingkungan, serial, komunikasi serial, USB, I2C, Bluetooth, dan lain-lain. Heterogeneity, yaitu keberagaman device, menimbulkan masalah interoperabilitas. Reactivity, yaitu sistem disebut interaktif bila reaksi dengan kecepatannya sendiri atau kecepatan manusia yang mengendalikannya. Dan sistem disebut transformasional bila mentransformasikan suatu input data menjadi suatu output data. Misalnya perkalian dua buah matrik. Kemudian sistem disebut reaktif bila bereaksi secara kontinu dengan lingkungan, selalu dengan kecepatan reaksi yang tetap. Harus beradaptasi terhadap perubahan kondisi sumber daya dan permintaan dapat sering berubah. Mana kendala waktu nyata, safety critical, fault tolerant dapat merupakan isu utama. Ini untuk latihan pertemuan pertama. Jadi nanti dikumpulkan setelah dalam 1 minggu ya. Jadi minggu depan, setelah pertemuan minggu depan harus sudah ada terkumpul di Google Classroom. Jadi ada 10 pertanyaan, silahkan dibuat jawabannya dan nanti bisa dikumpulkan lewat Google Classroom. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama untuk embedded system. Mudah-mudahan bisa memahami, dan apabila ada yang perlu ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Oke, terima kasih.
saya tutup materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.